wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. Sini kami akan Nah, memaparkan jurnal penelitian aktivitas konverter balitik menggunakan lapisan tembaga karbon aktif berasal dari kulit pisang. di bab pertama tuh ada pengenalan tentang polusi udara yang tinggi. Gas buang kendaraan memberikan kontribusi pencemaran tertinggi terhadap udara, serta mengancam atmosfer, lingkungan, dan kesehatan manusia. Salah satu sumber utama pencemaran yang menghasilkan gas beracun adalah kendaraan bermesin diesel. Gas buangan mesin diesel ditemukan mengandung banyak kontaminan udara beracun. Situasi seperti ini mengakibatkan polusi udara dan penurunan kualitas udara hingga menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan kesehatan. Bab 2 Material and Method. Metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain limbah kulit pisang yang berasal dari Pulau Madura, Indonesia. Aktivator NaOH diberi dari mek. Pati singkong diperoleh secara lokal. Air demineralisasi, plat baja, tahan karat, dan plat tembaga. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mesin diesel 1 silinder Yanmar TF70LY spasi D, I, tachometer, open, mesin, bor, las, listrik, grinder, tungku pembakaran, gelas beker, pengaduk hot plate, dan gas analisa. Metode 1. Untuk Activated carbon preparasi. Sintesis karbon aktif mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Neolaka et al. Kulit pisang dipotong kecil-kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kelembabannya. Karbon diperoleh secara kalsinasi kulit pisang kering pada suhu 400 derajat Celcius. Selama kelembabannya karbon selama 1,5 jam. Setelah itu karbon dihancurkan dan diayak menggunakan 150 mesh. Aktivasi karbon kulit pisang dilakukan dengan penambahan NaOH 3 mili pada kondisi pengadukan dengan kecepatan 600 rpm selama 2 jam. Aktivasi ini dilanjutkan dengan pencucian air dengan demineralisasi hingga mencapai nilai pH netral. Untuk menghilangkan airnya, karbon aktif dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. 2. Activated carbon characterization. Kristalinitas dan identifikasi fase karbon aktif dilakukan dengan difraksi sinar X serbuk atau XRD menggunakan Bruker D2 Passer dengan radiasi CU sampai Ka di faktogram dikumpulkan pada 40 kV dan 40 MA dan dalam langkah 0,5 pada rentang 5 derajat Celcius kurang lebih sampai 80 derajat. Morfologi dan kandungan unsur karbon aktif dianalisis menggunakan scanning elektron mikroskopi energi di prinsip X-ray. Oleh instrumen Phenom desktop, gugus fungsi dipelajari dengan Fourier transform inframerah AFTIR. Nicolet Aftar 360 IR. Proses porositas karbon aktif ditentukan dengan adsorpsi nitrogen menggunakan kuantakrum Novatus LX4. Oke, yang ketiga ada the preparation of catalytic converter using activated carbon coated with copper. Perancangan catalytic converter digambarkan pada gambar 2. Karbon aktif yang terbentuk kemudian dilapisi dengan tembaga seperti sandwich yang terlihat pada gambar 2. Katalis atau karbon aktif berlapis tembaga dibor hingga membentuk lubang kemudian ditutup dengan bahan stainless pengejaran pajak. Dan yang keempat ada catalytic converter activity. Aktivitas catalytic converter diuji pada mesin diesel Yanmar TF70LY-DI yang dilengkapi dengan gas analisa. Kinerja tersebut ditentukan oleh penurunan emisi CO, NO, dan NOx. Analisis dilakukan pada berbagai jenis catalytic converter yang meliputi tanpa
katalis WC, katalis satu lapis C1, katalis dua lapis C2, dan katalis tiga lapis C3. Presentase efisiensi emisi gas dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada bab 3, Result and Discussion. Analisis menggunakan XRD digunakan untuk mengetahui fase sampel karbon aktif dari limbah kulit pisang. Sampel karbon aktif dianalisis dengan 20 antara 5 derajat sampai ke 20 derajat, 80 derajat menggunakan radiasi CU-KA. Gambar 5 menjelaskan difraktogram karbon aktif dari kulit pisang. Keberadaan karbon dikonfirmasi oleh puncak pada 20 sama dengan 26,81 derajat dan 32,7 derajat. Fitur-fitur ini mengonfirmasi fase Armov karbon aktif. Karbon aktif menunjukkan puncak di faktogram yang melebar pada 20 antara 10 derajat sampai dengan 30 derajat. Puncak-puncak tersebut merupakan ciri-ciri material berpori dengan prioritas yang baik. Ya, Mal. Uh, Result and discussion. Isoterm adsorpsi, desorpsi nitrogen karbon aktif terjadi pada adsorpsi molekul nitrogen dalam jumlah besar pada tekanan relatif P garis miring P0 PO0 hingga tekanan relatif P garis miring PO adalah 0,2. Permukaan padat akan ditutupi oleh molekul nitrogen sehingga membentuk satu lapisan. Adanya pori-pori pada permukaan padat akan berdampak pada terbatasnya jumlah lapisan pada adsorbat dan terjadi fenomena kondensasi kapiler. Loop hysteresis dapat terjadi karena kondensasi yang tidak sempurna sehingga menghasilkan fase adsorpsi metastabil. Pada gambar 8A, loop hysteresis diamati selama desorpsi pada tekanan relatif. Berdasarkan pola adsorpsi desorpsi nitrogen di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa karbon aktif menunjukkan profil adsorpsi tipe 4 yang merupakan ciri padatan pori berukuran meso dengan ukuran 2-50 nm. Dan untuk data struktur mikro, sampel karbon aktif menggunakan analisis XRD berdasarkan data parameter 2, ukuran kristal, intensitas, dan FWH-M ditunjukkan pada tabel 1. Data diperoleh dari dua puncak tertinggi pada karbon aktif sampel kulit pisang. Puncak pertama pada 2, yaitu 26,81 derajat dengan ukuran kristal 3,32 H. Nilai FWHM 0,18530 derajat dan intensitas 2130 CPS. Puncak tertinggi kedua pada 2 sampai yaitu 32,7 derajat dan ukuran kristal 2,79 A, nilai FWHM 0,333 derajat dan intensitas 1164 CPS. Nilai FWHM memberikan informasi mengenai homogenitas kristal karbon aktif yang disintesis. Kualitas material yang baik ditunjukkan dengan nilai FWHM yang relatif lebih kecil sesuai dengan struktur kristal, sampel, dan kisi yang homogen. Morfologi dan spektrum EDX karbon aktif diilustrasikan pada gambar 6 dan 7. Mikrograf menunjukkan permukaan kasar dan tidak beraturan dengan ukuran partikel sekitar 30 um. Beberapa pori-pori dan saluran struktural juga diperiksa, menunjukkan bahwa kandungan unsur karbon aktif tertinggi berdasarkan hasil EDX, yaitu karbon dan oksigen diperoleh masing-masing sebesar 78,36 dan 18,50%. Konverter katalit diuji pada mesin diesel dengan perubahan kecepatan pada rentang 100 hingga 1500 rpm dengan interval 100 kali. Selain itu, lapisan katalis juga divariasikan untuk proses optimasi. Hasilnya dirasionalisasikan dengan persentase efisiensi 0, 0x, dan CO. Aktivitas katalit konverter pada diuji emisi NO dan NOx dijelaskan pada gambar 10 dan 11. Nitrogen oksida terbentuk dari reaksi antara oksigen dan nitrogen dari udara pada suhu tinggi.
Suhu selama pembakaran bahan bakar seperti yang disebutkan dalam skema 2, selain hasil pembakaran, bahan bakar tersebut juga mengandung nitrogen oksida atau NOx. Secara keseluruhan, penerapan katalis converter menurunkan emisi NO. Tak heran, emisi NO tertinggi dihasilkan oleh tidak adanya katalis converter sebesar 201 ppm dan 1100 rpm. Sebaliknya, emisi NO terendah sebesar 134 ppm dan 1300 rpm ditujukan pada penggunaan katalis 3 lapis atau CA3. Lebih banyaknya lapisan katalis menyediakan situs aktif yang cukup untuk mengakomodasi reduksi NOx menjadi NO2. Selain itu, keberadaan karbon aktif menyebabkan lebih banyak absorpsi gas buang. Secara umum, emisi NO berkurang seiring dengan peningkatan kecepatan mesin melalui katalis konverter C2 dan C3. Namun, emisinya naik saat putaran 1300 rpm. Tren serupa juga terlihat pada gambar 11. Fenomena ini terjadi karena pembakaran sempurna pada suhu 1300. Selanjutnya, emisi terus meningkat karena pasokan udara yang lebih banyak pada putaran mesin yang tinggi. Hasil uji emisi NOx tertinggi diperoleh tanpa menggunakan katalis converter, yaitu sebesar 211 ppm pada putaran 1100 rpm. Sedangkan kandungan gas emisi NOx terendah diperoleh pada penggunaan katalis converter dengan 3 katalis atau C3, yaitu 140 ppm pada putaran 1300 rpm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah katalis yang digunakan, maka semakin rendah pula kandungan emisi gas yang dihasilkan dari mesin diesel. Pembentukan NOx dipengaruhi oleh titik nyala, durasi pembakaran, dan konsentrasi oksigen. Proses reduksi terjadi dengan adanya katalis logam tembaga yang dilapisi karbon aktif. Gas seperti NO dan NOx direduksi dari katalis converter. Konverter katalik berhasil dibuat dari karbon aktif dari kulit pisang yang dilapisi tembaga. FTIR mengkonfirmasi potensi kegunaan karbon aktif untuk adsorpsi gas buang dengan gugus fungsi karboksil dan hidroksil. Di faktogram menegaskan fase berpori dan rendahnya kristalinitas karbon aktif. Permukaan berpori yang seragam diverifikasi oleh SEM-EDX serta adanya karbon dan oksigen sebagai elemen utama. Sejalan dengan temuan tersebut, analisis menggunakan adsorptif desorpsi nitrogen menunjukkan adanya pori-pori berukuran meso. Penerapan karbon aktif pada katalis converter dapat menurunkan emisi gas yang menurun seiring dengan bertambahnya jumlah lapisan katalis. Efisiensi tertinggi diperoleh dari sampel C3 pada perputaran 1100 rpm dengan nilai efisiensi sebagai berikut. CO nilainya 48,76%, NOx 31,27%, dan NO nilainya 29,35%. Oke, cukup sekian yang kita paparkan tentang jurnal kami. Mengenai Kurang, ya, penelitian aktivitas konverter katalis menggunakan lapisan tembaga karbon aktif berasal dari kulit pisang. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ya.